Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, kita masih dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, di bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap hambanya yang ada di muka bumi ini, yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin waktunya digunakan untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan kajian kitab Al-Minhahus Saniyah yang ditulis oleh Al-Imam Syarani, dan kita sampai pada pembahasan nihayatu at-taubah, ending daripada taubah. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bidayatut taubah, permulaan taubat, yaitu satu, taubat dari dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian sesuatu yang makruh yang tidak disukai oleh Allah tapi boleh dilakukan, kemudian khilaful aula, kemudian memandang dirinya dengan baik ataupun menganggap dirinya baik, dan atau dia melihat dirinya orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah dan bertaubat dari segala sesuatu yang terbisik, yang terlintas atau bisikan yang ada pada diri manusia selain pada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sekarang adalah nihayatu taubah, ending daripada taubat, akhir daripada taubat. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi lan qala wa amma nihayatuha fattaubatu kullama ghafala an syuhudihi ta'ala tarfata 'ainin. Jadi ending daripada taubat yaitu setiap seorang hamba yang mana dia itu lupa setiap kali memandang Allah, melihat Allah, mengetahui Allah, walaupun sekejap. Maka di hati manusia tidak boleh lupa terhadap Allah. Ini nihayatu taubah, ending daripada taubat, akhir daripada taubat. Maka yang ada di hatinya adalah Allah, 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 Allah. Jadi tidak boleh lupa sekejap, itu tidak boleh. Sehingga para muridun itu darah mereka itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengalir darah, aliran darah berzikir la ilaha illallah. Itu endingnya, nihayatunya. Memang butuh proses, yaitu dengan membiasakan diri. Jadi kalau kita masih lupa kepada Allah, berarti kita belum pada tingkatan terakhir, yaitu nihayatu taubah, akhir daripada taubat. Kekasih Allah Subhanahu wa taala berbuat di muka bumi ini, perbuatan apapun itu pasti sambung kepada Allah. Kemarin saya ceritakan pada waktu kajian kitab Risalatul Murid atau Riyadhus Shalihin. Ini coba ada seorang hamba yang mana pekerjaan hamba ini tukang kot, orang yang membersihkan kot, membersihkan kotoran di jalan-jalan. Orang lain memandang bahwa ini orang tidak punya kelebihan apapun, orang biasa, orang ami. Tapi orang yang hatinya sambung kepada Allah melihat bahwa orang ini punya kelebihan. Jadi ada seorang ulama yang melewati jalan yang di situ ada tukang kot yang sedang membersihkan kot itu. Mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak dijawab. Yang kedua kalinya, assalamualaikum, nggak dijawab. Sampai 3 kali, assalamualaikum, baru dijawab, waalaikumsalam, gara-gara aku menjawab salammu, kau putus hubunganku dengan Allah.
Artinya dia membersihkan got tangannya, tapi hatinya sambung kepada Allah. Nah ini tidak ada waktu sekejap kecuali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang kebesaran Allah, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini. Ini namanya al-arif billah, mengetahui Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Bahkan dia melihat dirinya itu mengetahui kebesaran Allah. Makanya wa ibadur rahmanil ladzina yamshawna haunan, menunduk hamba-hamba Allah kalau berjalan. Karena ingat, tahu bahwa Allah melihatnya, Allah memandangnya, tahu dan yakin seyakin-yakinnya. Nah ini sudah nihati taubah. Jadi selalu ingat pada Allah, selalu melihat Allah, selalu mengetahui Allah melalui ciptaan-ciptaan yang agung. Wa dzakarul muhaqqiquna min ahli at-tariq anna man nadima ala dhanbihi wa i'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Ahli tahqiq min ahli at-tariq, para ulama tariqat menegaskan sesungguhnya orang yang menyesal atas dosanya wa i'tarafa dan mengakui faqad sahhat taubatuhu, maka benar taubatnya. Jadi syarat daripada taubat pertama nadima, penyesalan dulu. I'taraf, wa'tarafa dan mengakui. Jadi mengakui dan penyesalan. Setelah mengakui ada penyesalan, maka benar taubatnya itu. Tidak mungkin orang itu bisa bertobat kalau dia tidak mengakui kesalahan yang ada pada dirinya, kekurangan pada dirinya. Sering saya contohkan, Anda datang ke dokter, ingin berobat, ditanya, apa sakitnya? Saya nggak sakit apa-apa. Kata dokter, ngapain kamu datang ke sini? Jadi pengakuan dulu, dokter saya sakit gigi, maka diperiksa giginya. Saya sakit kepala, diperiksa kepala. Saya sakit perut, diperiksa melalui lab. Nah, setelah mengakui bahwa di dalam dirinya banyak kesalahan dan dosa, ada penyesalan. Nah ini, setelah itu baru apa? Baru meninggalkan dosa tersebut. Al-iqla, menjauh dari dosa tersebut, melepas dari dosa tersebut. Lianna Allah Ta'ala lam yaqussu alaina fi taubati abina Sayyid Adam alaihi salatu wassalam illa al-iqtirafa wan nadam. Kenapa syaratnya harus penyesalan, harus ada pengakuan dan penyesalan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kami sebagai manusia yang ada di muka bumi ini tentang taubatnya Nabi Adam kecuali apa? Illal iqtiraf, kecuali pengakuan wan nadam dan adanya penyesalan. Mengakui kesalahan. Itu ada penyesalan. Ada penyesalan. Kalau kana thamma amrun zaidun laqassahu alaina, kalau di sana ada sesuatu yang lain yang beda dari itu, yang berbeda, yang lain, pasti akan diceritakan kepada kita semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menceritakan tentang taubatnya Adam, yaitu adanya pengakuan dan penyesalan. Dan ini syarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa hambanya, kesalahan hambanya, kekurangan hambanya kalau dia mengaku dan menyesal. Setelah itu apa? Wa qaulul ulama inna min syarti taubati al-iqla wal azma alla ya'ud. Syuf, innama akhadhu bi tariqil istinbat. Kemudian para ulama mengatakan syarat daripada taubat al-iqla. Setelah mengakui penyesalan, kemudian yaitu apa? Ingin melepas, adanya wal azm dan keinginan yang kuat. Sudah lepas. Ini dosa. Wal azm alal yaud, dan tidak mau mengulangi lagi. Setelah melepas dosa-dosanya tersebut, maka dia tidak menginginkan untuk kembali lagi. Dia menjauh dari tempat dosa tersebut. Melarikan dari tempat dosa tersebut. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang mengajak Anda untuk bermaksiat,
Maka syarat taubat kamu harus menjauhi mereka, bukan berarti Anda benci mereka. Bukan. Tapi itu adalah cara bagaimana Anda bisa menjauhi dari perbuatan maksiat. Sulit kalau Anda masih dekat dengan mereka. Saya kuat. Ya, setan lebih kuat. Kemudian innama akhadhu bi tariqil istinbat. Para ulama di saat menjelaskan tentang syarat-syarat taubat, adanya pengakuan, penyesalan, dan menjauh atau menghilangkan dosa tersebut, itu dihasilkan berdasarkan analisa, istinbat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Para ulama meneliti, mengkaji, gimana sih taubat yang benar itu? Mengecek ayat dari ayat ke ayat, dari hadis Nabi ke hadis Nabi. Kemudian mereka menemukan ternyata taubat yang benar itu, yang diterima oleh Allah itu, syaratnya yang pertama adanya pengakuan, penyesalan, kemudian meninggalkan dosa tersebut. Kayak 4, dia berjanji tidak akan mengulangi dosa yang dia perbuat. Nah ini. Ini semuanya berdasarkan analisa ulama. Jadi gak asal-asalan membuat sendiri. Enggak. Karena kita punya rujukan, referensi di dalam beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian idzin nadimu ala syai'in min lawazimihil iqla. Orang yang menyesal atas sesuatu, ya harus apa? Harus menjauh. Menjauh, menghindari dan melepas dari sesuatu tersebut. Dia berbuat dosa di tempat itu, maka ada penyesalan, maka dia akan melepas dosa tersebut dan menjauh dari tempat tersebut. Itu syaratnya. Sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus. Gimana dia ingin melepas dosa tapi dia masih di tempat itu? Nggak mungkin. Maka harus menjauh dari tempat tersebut. Ada penyesalan tapi tapi tetap berbuat maksiat, nggak mungkin. Menyesal itu kemudian dibarengi dengan apa? Dengan menjauhi dan melepas dari dosa tersebut. Itu syaratnya. Ada orang umpamanya sholat di tempat orang lain tanpa izin, gosok, atau memakai baju orang lain, gosok. Adanya penyesalan. Kok saya memakai baju orang tanpa izin? Nah, ada penyesalan. Tapi penyesalan tidak ada artinya kalau dia tidak melepaskan baju yang dia pakai tersebut. Karena ini bajunya milik orang gitu loh. Maka syaratnya penyesalan itu harus dibarengi dengan apa? Melepas dosa tersebut. Yaitu dia melepas pakaian yang dia pakai, yang diambil dari orang lain tersebut yang bukan miliknya. Itu syaratnya. Wal azmu alla yaud, dan ada keinginan kuat, berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kembali. Nah, ini. Setelah itu Imam Sya'rani menegaskan, wa ma'lumun anna bitaubati tughfaru huququllahi ta'ala. Nah, yang bisa ditaubatin, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah melalui taubat itu apa saja? Itu yang berkaitan dengan huququllah, hak Allah. Wa dzulmul 'abdi li nafsi, seorang hamba mendolimi dengan dirinya sendiri, berbuat maksiat. Ya, mata yang seharusnya dipakai untuk baca Al-Quran, dipakai untuk melihat sesuatu yang maksiat, sesuatu yang haram. Itu dolim pada dirinya sendiri. Jadi diampuni oleh Allah melalui apa? Taubat. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ini hukukullah, haknya Allah. Atau dia berbuat maksiat, Allah kasih tangan, malah dipakai untuk memukul orang. Allah kasih kaki, malah dipakai untuk menendang orang. Nah ini kan berarti yang berkaitan dengan apa? Dengan Allah. Kenapa? Karena dia mendolimi dirinya sendiri untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan syirik, nggak akan menyekutukan Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan bahwa Allah itu punya anak, syirik. Bahwa ada yang memberikan manfaat selain Allah, syirik, menyekutukan Allah. Makanya kalau Anda datang ke makbaro, ke kuburan, itu
bukan Anda meminta kepada sahibul maqbarah, Anda meminta kepada Allah melalui sahibul maqbarah. Ini caranya seperti itu. Kalian memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke maqbarah auliyaus sholihin, tapi kita minta kepada Allah di tempat-tempat yang mustajab, di tempat-tempat orang soleh. Maka kita bilang, ya Allah, dengan wasilah, dengan kebesaran, dengan orang soleh ini, ya Allah, kabulkan doa-doa saya, ya Allah. Seperti itu. Karena yang memberikan manfaat itu ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dunal huquqil khalqi min malin wa irdin. Nah, yang bisa diampuni dosanya oleh Allah melalui taubat itu, yaitu tadi saya katakan hak-hak Allah ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi bukan syirik dan juga bukan hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Anda mencuri, Anda mengambil barang orang, Allah tidak akan mengampuni kecuali Anda mengembalikannya atau meminta maaf, meminta ridhonya. Min malin wa irdin, atau harga diri. Ini berkaitan dengan manusia, maka Allah tidak akan mengampuni tanpa adanya ridho manusia yang Anda zalimi tersebut. Wa sayatil kalamu alaihima insyaallah taala. Ini akan dibahas tentang hakul insan, hukul insan, dan berkaitan ya, baik yang berkaitan dengan harga benda ataupun dengan harga diri. Wabada syekh bitaubati li'annaha asasun likulli maqamin yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamuta. Kemudian Syekh Imam Sya'rani kan beliau menulis tulisan daripada gurunya kan, memulai apa dengan taubat. Kenapa kok mulai dengan taubat? Li'annaha asas, karena itu adalah pokok, pondasi. Likulli maqamin, setiap makom, kedudukan, derajat, yataraqqa ilaihil abdu, yang mana seorang hamba ini akan naik pangkatnya hatta yamut, sampai mati. Itu dari taubatnya. Jadi kalau umpamanya bangunan, ya, ini kalau nggak ada bumi, gimana mau ada bangunannya? Ada tanahnya dulu, maka tempat bangunannya dulu, bumi ini asas dulu, baru dibangun di atasnya. Ada orang, saya ingin bangun rumah. Di mana tempatnya? Saya nggak punya tanah, saya nggak punya lahan. Gimana? Nggak mungkin akan terbangun rumah. Masa rumah dibangun di mana? Di hawa gimana? Nggak ada. Maka syaratnya harus punya tanah dulu, punya pekarangan dulu, baru dibangun rumah. Nah, taubat ini ibarat pekarangan. Nah, pekarangan satu asas dasar, lalu dibangunlah yang rumah. Nah, ini. Orang ingin naik pangkatnya di hadapan Allah, derajatnya ingin naik, tapi harus melalui proses taubat dulu. Ini asas. Semakin dia taubatnya baik, maka semakin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dibangun dari segala kekurangan. Maka untuk supaya benar, ini harus bertobat kepada Allah, melakukan dosa, tobat kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah. Semakin dia tinggi tobatnya, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Faka'anna man la arda lahu la bina'a lahu. Seperti orang yang tidak punya tanah pekarangan, yang nggak mungkin bisa membangun. Kadzalika man la taubata lahu fala halalahu wala maqam. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, bagaimana punya kedudukan di hadapan Allah? Enggak punya kedudukan. Syarat punya kedudukan yang mulia itu ada tobat dulu, pintu tobat dulu dipenuhi. Nah, ini harus paham. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu menjaga diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kalamihim anna
Wa min kalamihim man ahkama maqama taubatihi hafidallahu ta'ala min sa'iri syawaib allati fil a'mal wa hiya nadhiru maqami zuhdi fid dunya yakhfadu sahibahu min sa'iri ma yahjubu anil haqqi ta'ala. Di antara perkataan para ulama, orang yang memperbaiki tobatnya, benar-benar bertobat kepada Allah, min sa'iri syawab, dari segala sesuatu yang mencampurinya. Jadi mempertobat kepada Allah dari sesuatu yang mencampurinya. Jadi benar-benar murni bertobat kepada Allah, benar-benar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi memang harus dilakukan dengan kesungguhan supaya hasilnya benar. Jadi tidak sekedar tobat, tapi yang sungguh-sungguh dilihat dengan ilmu. Nah ini, jadi kadang orang beribadah tanpa ilmu gak akan diterima oleh Allah. Tobat pun ada ilmunya. Ada orang ingin sukses dalam perdagangan, harus belajar ilmu perdagangan. Sukses dalam urusan dia punya kedudukan di hadapan Allah, harus punya ilmunya, ilmu taubat. Nah, maka harus benar-benar taubatnya kepada Allah ini ditata, ditertibkan secara rapi. Kalau sudah rapi, maka taubatnya ini akan meningkat dan akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan taubat itu diumpamakan seperti zuhud di dunia, orang zuhud di dunia. Jadi orang yang zuhud, jadi jangan dikatakan zuhud itu tidak mempunyai harta benda, salah. Zuhud itu cinta dunia urusan hati. Berapa banyak orang kaya raya tapi tidak ada cinta dunia di hatinya, sehingga dia tidak ada rasa bukhul seperti sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka adalah para sahabat Nabi yang kaya raya tapi zuhud. Ada sifat zuhud. Nah ini perlu diperhatikan. Ya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam segala hal, dalam segala urusan apapun. Kembali pada pembahasan tadi bahwa taubat itu seperti makom zuhud di dunia. Jadi, maka zuhud ini akan menjaga seseorang dari sesuatu yang menghalangi untuk sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kenapa nggak bisa sambung kepada Allah? Karena cinta dunia. Akhirnya di dalam hatinya ini ada dua, ada Allah, ada dunia, dan tidak mungkin. Tapi kalau di hatinya hanya ada Allah, maka bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kepada dunia ini dalam urusan apapun. Cinta harta benda, cinta anak, cinta istri, nggak apa-apa cinta, tapi jangan berlebihan. Manusia itu memang di dalam karakter, dalam diri manusia itu ada cinta, ada senang, itu wajar. Tapi jangan berlebihan gitu. Yang dilarang kan berlebihan ini. Gitu. Bagaimana dia menjadi orang kaya tapi yang peduli kepada masyarakatnya, peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang yang tidak mampu. Nah, kalau di dalam dirinya ini ada harta benda dan Allah, maka nggak mungkin bisa sambung kepada Allah. Maka bagaimana cara bisa sambung kepada Allah? Maka harus dijauhkan dalam hatinya tentang dunia, gitu loh. Berat ya, berat. Kalau kita ini nggak mungkin, gitu. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya, itu menyumbangkan berapa ton emas. Nggak takut miskin, Abu Bakar nggak takut miskin, disumbangkan begitu saja kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan perjuangan. Nah di sini tidak ada rasa berat sedikit pun di saat menyumbangkan itu. Ini menunjukkan berarti apa? Berarti di hatinya hanya ada Allah, tidak ada dunia di situ. Tapi bukan berarti Abdurrahman bukan orang kaya raya, mempunyai harta benda yang banyak sekali. Nah ini. Jadi taubat itu seperti makam zuhud di dunia yang bisa menjaga seseorang dari tidak sambung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semuanya. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang istiqomah di dalam taubat pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.